وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan kepada kita penjelasan tentang maratibus shaum, tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Bahwa ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul umum atau shaumul awam. Puasanya orang-orang awam. Kemudian shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Kemudian shaumul khususil khusus, puasanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Shaumu al-awam adalah puasa orang kebanyakan yang sekedar menahan makan, minum, dan tidak melampiaskan syahwat di siang hari Ramadan. Cuma sebatas itu puasanya. Sekedar menggugurkan kewajiban dan tidak melipat gandakan amal, tidak berusaha menjauhi dosa. Yang saya istilahkan ini adalah puasa minimalis. Ya. Yang kedua, shaumul khusus, puasa orang-orang khusus, yaitu dia melakukan yang pertama, di samping itu dia juga mengusahakan seluruh anggota tubuhnya tidak melakukan dosa dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, kakinya puasa. Ya. Seluruh anggota tubuhnya berpuasa, menahan diri dari apa yang dilarang dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, shaumu khususil khusus, puasa hamba-hamba pilihan yang sangat spesial. Di samping dia melakukan yang pertama, yang kedua, maka dia juga mempuasakan hatinya. Hatinya selalu tersambung ke langit dan selalu pikirannya jauh dari hal-hal yang sifatnya berpikir untuk berbuat hal-hal yang tidak ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, pikirannya konsen mengingat Allah Subhanahu wa taala di semua jenak-jenak waktunya. Ini adalah pembagian yang luar biasa dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan perlu untuk kita memeriksa diri kita. Sejauh mana puasa kita ini sudah memberikan kualitas yang tinggi seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahwa kita menahan diri dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengkondisikan hati kita betul-betul tersambung ke langit dan pikiran kita jauhkan dari hal-hal yang negatif. Dan ini adalah perkara-perkara yang membutuhkan latihan dan pembiasaan. Tidak akan mungkin kita sampai pada tingkatan puasa yang tinggi kecuali ketika kita melatih diri kita dengan intens. Mengkondisikan pikiran kita agar selalu positif, mengkondisikan hati kita agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita bisa mengendalikan seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perjuangan kita di hari-hari ini, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita menginginkan puasa kita berkualitas dan diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bermujahadah. Mujahadah kita itu dalam bentuk menyibukkan diri kita dengan ketaatan yang banyak. Ketaatan yang mungkin kita bahasakan kalau Ramadan ini ketaatan yang ekstrim. Tilawah kita ekstrim, salat kita ekstrim. Dalam hal ini tentu ekstrim yang positif. Kita perbanyak jumlahnya,
kita tingkatkan kualitasnya, ya. Dan begitulah seterusnya, zikir kita, sedekah kita, silaturahim kita, dan sabrek amal saleh yang lainnya. Kita berusaha untuk membuat waktu-waktu kita semua produktif, sehingga tidak terlintas di pikiran kita, di benak kita, di hati kita, untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan kalau demikian yang terjadi pada puasa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan kepada kita seluruh fasilitas Ramadan. Tapi itu harus dibuktikan dengan mujahadah, dengan kesungguhan yang terus-menerus. Karena ibadah Ramadan ini adalah ibadah maraton. Siang harinya kita isi dengan puasa yang berkualitas. Malam harinya kita isi dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, kemudian zikir, doa, dan seterusnya. Yang pada puncaknya nanti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, yang insya Allah akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.